Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Hari ini kita akan kuliah mengenai penjaminan mutu sediaan solid. Dalam hal ini adalah tablet. Dengan capaian pembelajaran diharapkan kalian mengerti tujuan, metode, serta interpretasi dari pengujian mutu sediaan solid. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa terdapat 3 jenis evaluasi yang dibedakan berdasarkan waktu, sifat, dan juga persyaratan. Berdasarkan waktu, seperti kita ketahui, dibagi menjadi 2, yaitu selama proses atau yang kita sebut dengan IPC, atau evaluasi akhir atau finish product. Kemudian berdasarkan sifat pengujian ada yang berupa destruktif atau sampai tabletnya itu rusak, kemudian ada juga yang non-destruktif. Berdasarkan persyaratan juga dibedakan, yaitu berdasarkan persyaratan farmakope. Jadi ini memang ada persyaratannya khusus di farmakope atau monograf lainnya atau kompendia lainnya, dan ada juga persyaratan industri ini yang tidak tercantum pada kompendia. Oke. Berdasarkan alurnya, jadi sebenarnya untuk pengujian mutu itu tidak hanya kita lakukan selama proses dan di akhir ya, akan tetapi raw material juga harus diuji. Nah, di sini kalian memang tidak bisa mengontrol itu. Jadi saat praktikum hanya melakukan pengawasan mutu selama proses dan juga di akhir. Oke, kita masuk bahasan yang pertama, yaitu mengenai evaluasi masa cetak yang dilakukan selama proses. In-process control itu tujuannya untuk menjamin bahwa proses yang sedang berlangsung itu dapat menghasilkan tablet sesuai dengan spek yang ditetapkan. Itulah mengapa kalian nanti saat praktikum harus menentukan spesifikasi terlebih dahulu, kemudian nanti kita melakukan prosedur pembuatan tablet, nanti kita uji, nah dilihat nanti hasilnya ini sesuai spek apa enggak gitu. Untuk pengujiannya, untuk IPC ini secara umum ada 4 ini, yang berupa destruktif atau sampai rusak ya, kemudian non-destruktif. Kalau destruktif ini kita melakukan uji kandungan lembab. Jadi nanti kita masukkan ke alat, nanti bisa merusak sampai merusak sih dari granulnya misalkan ya. Kemudian ini uji homogenitas. Jadi kita melakukan pengukuran kadar zat aktif. Tentunya kan yang sudah kita pakai tidak bisa dipakai lagi. Berbeda dengan uji non-destruktif, misalkan kalian melakukan uji sifat alir atau persentase fines, itu granulnya masih bisa dipakai lagi. Oke, kita bahas yang pertama yaitu mengenai uji kandungan lembab. Sebelumnya saya mau membedakan dulu perbedaan dari moisture content dan juga loss on drying. Jadi terkadang ini mahasiswa sering salah gitu, dipikir sama. Beda ya. Kalau moisture content itu adalah kandungan air yang ada di suatu sampel gitu. Sedangkan loss on drying itu susut pengeringan. Jadi berapa banyak air atau komponen yang dapat menguap lainnya pada sampel yang nyusut gitu selama pengeringan. Sebagai gambaran seperti ini ya, kalau masih bingung. Jadi misalkan kalian buat granulasi basah. Tentunya kita punya granul basah, kemudian kita keringkan ya, misal pakai oven, kemudian kita mendapatkan granul kering. Nah, kalian bisa menghitung berapa sih susut pengeringannya dengan cara kita menghitung bobot awal, bobot akhir, kita hitung selisihnya, ya. Lalu udah dapat selisihnya berapa, kemudian kita bagi dengan bobot akhir, itu maksud saya dibagi dengan bobot awal itu kita kali 100%. Jadi itu kita ketemu loss on drying atau surut pengeringan. Jadi berapa banyak penyusutannya gitu. Beda dengan moisture content. Kalau moisture content ini kita melihat langsung pada sampel ini sebenarnya ada berapa sih kandungan air yang di situ gitu. Kandungan lembabnya berapa. Oke, jadi beda ya kalau LOD ini selama proses, kalau misalkan moisture content ini kalau sudah jadi. Nah, untuk pengujian kandungan lembab ini tentunya dilakukan pada metode granulasi basah. Kalau kering dan kempa ya tidak dilakukan gitu. Tujuannya itu macam-macam sebenarnya. Secara umum kan kita buat mengetahui berapa sih kandungan air yang ada di dalam granul. Nah, kalau apa yang terjadi kalau misalkan kandungan air terlalu tinggi? Kalau terlalu tinggi tentunya seperti kita ketahui itu kan air merupakan media pertumbuhan mikroorganisme sehingga nanti akan meningkatkan resiko terjadinya pertumbuhan mikroorganisme. Dan selain itu seperti kita ketahui bahwa kalau misalkan kandungan airnya tinggi nanti saat tablet dipres tentunya nanti akan tabletnya akan menjadi sticking atau bisa nempel gitu ya. Nah, berbeda jika kandungan air terlalu rendah. Ini efeknya salah satunya adalah tabletnya akan rapuh. Jadi saat dipres malah tidak intek gitu, jadi rapuh tabletnya. Nah, untuk alat pengujiannya ini dinamakan moisture analyzer atau juga bisa disebut dengan moisture balance. Alatnya seperti ini, jadi ini mirip timbangan. Jadi kalian tinggal masukkan sampelnya, nanti bisa ditimbang langsung.
terus nanti udah kita langsung running alatnya gitu aja. Ini untuk prosedurnya ini secara umum ya, biasanya ditimbang 5 gram, kemudian dimasukkan ke alat posture analyzer, kemudian kita start aja, nanti akan muncul angka yang konstan. Nah, itu menunjukkan berapa kandungan lembabnya. Misal suatu industri itu beda-beda persyaratannya dan tergantung dari masing-masing produk. Biasanya sih menetapkan 2-4%. Oke, saya akan memberikan contoh video ya. Ini kita tag di labnya kita sendiri. Jadi seperti ini mirip dengan timbangan. Jadi ini ada level timbangannya juga. Jadi kalau kalian uji nanti maksudnya kalau melakukan ini jangan lupa dicek level timbangannya. Jadi sama kayak timbangan ya. Kemudian kita akan memasukkan sampel ke sini. Jadi ditara dulu, jangan lupa ini kan ditara. Oke. Kemudian kita masukkan sampel. Nah, masukin sampelnya ini kalian pakai sendok ya. Ini sorry memang contohnya nggak pakai sendok. Jadi pakai sendok dimasukin ke sini sesuai dengan bobot yang inginkan. Nah, sebelumnya biasanya ini nggak dipasang sih. Kalian kalau mengambil yang wadahnya ini pakai pinset. Pinsetnya tuh pinset khusus, bukan pinset yang biasa. Nanti saya akan tunjukkan waktu pas selesai pengujian. Oke, itu tadi kita memasukkan ya. Kemudian selanjutnya nanti kalau sudah ya, itu udah di start. Ini ceritanya udah di start tadi. Nah, ini udah mencapai suhu yang diinginkan. Nah, ini alatnya udah jalan. Jadi ini mulai untuk menghitung berapa kadar airnya. Nanti kalian juga bisa mencari ya prinsip dari moisture balance ini gimana. Oke. Selanjutnya kalau sudah selesai ya, misal udah muncul berapa persen. Selanjutnya kita kan udah selesai nih. Nah, kita buka. Lalu kita ambil. Nah, ini yang tadi saya bilang pinsetnya. Jadi waktu awal pakai bisa saja ini nggak ada di dalam, jadi kalian harus memasukkan dulu untuk wadahnya ini, kemudian baru kalian nimbang. Kemudian kalau udah selesai ya udah berarti kalian ambil aja gitu. Ambilnya pakai pinset itu. Jangan lupa sebelum dan sesudah melakukan ini harus ngisi logbook gitu ya. Oke, kita lanjutkan yang kedua. Jadi ini lotion drying ini juga dilakukan, tapi ini enggak 5 gram enggak apa-apa. Jadi selama proses tadi ya, kalian kalau sebelum granulasi basah itu kan habis bikin granul, kalian masukkan aja ke dalam oven. Kemudian kita panaskan seperti biasa, kemudian kita ukur hasilnya berapa. Nah, memang saat ini tuh saya cantumkan karena tahun sebelumnya itu belum ada moisture analyzer-nya, jadi baru datang waktu zaman kalian. Jadi kalian tidak perlu melakukan prosedur seperti ini. Jadi nanti kalau praktikum hitung aja LOD-nya berapa, LOD-nya pakai versi yang tadi. Jadi granul basah kalian timbang, kemudian kalian lakukan pemanasan sesuai dengan suhu yang ditentukan. Nanti kalau sudah selesai kalian ukur, maksud saya nimbang bobotnya, hitung selisihnya. Iya, hitung selisih bobot awal dan bobot akhir, kemudian dibagi bobot awal, kemudian dikali 100%. Gitu. Oke, ini ada kasus, nanti kalian kerjakan dan nanti diupload. Nanti saya mungkin bikin deadline-nya hari Kamis kali, supaya sama dengan kelas satunya. Gitu. Jadi ini ceritanya ada personel IPC di suatu industri itu melakukan sampling granul dari alat fluid bed drying. Semoga kalian masih ingat ini alat buat apa. Kemudian nanti kita ukur moisture content-nya terhadap granul paracetamol. Nah, ternyata setelah diuji itu mendapatkan moisture content sebesar 12%, padahal yang diinginkan adalah 4%. Nanti kalian jawab, tindakan apa yang sebaiknya dilakukan oleh apoteker? Kita harus gimana nih? Kemudian ini cari teori. Nah, apa yang terjadi jika kandungan lembabnya terlalu tinggi? Oke, gampang ya. Tapi nanti ada beberapa kasus, nggak cuma satu. Oke, selanjutnya adalah uji homogenitas. Nah, ini tujuannya untuk memastikan bahwa zat aktif terdistribusi merata dalam campuran. Nah, kalian bayangkan kalian punya chamber, kemudian nanti kita akan ambil nih sampling pakai alat ini. Ini namanya tip sampler. Jadi ini ada bolong di bawah, di tengah, sama di atas. Tujuannya membuat sampling granul yang di atas, tengah, dan bawah. Jadi nggak satu sisi aja gitu. Setelah itu nanti kita akan melakukan pengujian. Ini kita akan mengukur kadarnya berapa dari masing-masing granul ini. Kemudian kita lihat deh, ini homogen nggak gitu. Jadi kita nanti lihat RSD-nya berapa. Nah, untuk pengujian granulnya pakai metode apa, kadarnya itu tergantung dari masing-masing zat aktif gitu. Tapi biasanya sih pakai HPLC. Oke, ini ya prosedurnya tadi secara singkat. Jadi kita ambil beberapa titik, kemudian kita ukur kadarnya pakai metode yang sesuai, kemudian kita hitung kadar rata-ratanya berapa dari
3 itu, kemudian kita hitung simpangan bakunya berapa, simpangan baku relatifnya berapa. Terus kita kita lihat RSD-nya berapa. Nah, ini tiap industri beda-beda. Ada yang menetapkan RSD-nya itu kurang dari 6% gitu. Di tempat saya praktek tuh kurang dari 6%. Jadi semakin kecil kan semakin bagus ya, berarti semakin homogen gitu. Oke, yang ketiga adalah sifat alir. Sifat alir ini untuk mengetahui karakteristik aliran. Nah, ini sudah kita pelajari waktu TFS liquid sebenarnya. Oke, sifat alir bisa kita tentukan melalui penghitungan sudut diam, kemudian bisa juga melalui perhitungan Hausner ratio dan juga coarse compressibility index. Untuk penghitungan HR dan C ini bisa langsung kalian pakai volume awal dan akhir, nanti kita akan bahas, atau kalian juga bisa menghitung BC2 dan BC4. Dihitung aja pokoknya semuanya. Jadi sudut diam, BC2, BC4, Hausner ratio, dan CI-nya. Porositasnya enggak usah, enggak apa-apa. Oke, untuk yang sudut diam ini ingat kembali aja ya, saya rasa kalian juga sudah pernah melakukan. Jadi yang pertama kita timbang dulu berapa yang mau kita pakai, misalkan 10 gram gitu ya. Kemudian kita atur tinggi corong supaya 2-4 cm dari kira-kira puncak kerucutnya berapa yang terbentuk. Jadi intinya enggak boleh terlalu bawah. Nah, untuk praktikum ini alatnya yang ini enggak kita pakai, jadi kita langsung pakai corong biasa aja gini. Nah, ini posisi corongnya dengan ini ya jangan terlalu jauh, nanti kan bisa serbuknya bisa lebar ya. Atau jadi maksudnya ini harus agak-agak ke bawah tapi jangan terlalu mepet-mepet, nanti takutnya ya malah kerucutnya itu nggak terbentuk gitu. Jadi ya di kira-kira lah 4 cm gitu dari kira-kira puncak kerucutnya gitu. Kemudian kita tuang massa cetak ke dalam corong yang tertutup dengan kertas perkamen. Jadi kita harus tutup dulu pakai kertas perkamen. Kemudian setelah kita tuang ke sini, ya itu kita nyalakan stopwatch bisa. Jadi sekalian ngitung kecepatan alir tapi enggak juga nggak apa-apa. Jadi kita ambil kertasnya, kemudian nanti kan akan terbentuk kerucut. Nah selanjutnya kita akan analisis dari kerucut ini, kita lihat tingginya berapa dan juga jari-jarinya berapa. Jadi kita lihat jari-jarinya, R-nya, kemudian tingginya berapa hanya gitu ya. Nanti kita hitung sudutnya berapa dengan cara memasukkan rumus ini. Nah, perlu diingat yang kita hitung adalah alfanya, bukan tangan alfa. Oke, nanti bisa ya di kalkulator kan ada di shift di tangannya. Oke, ini tadi ya kerucut yang terbentuk kan sebenarnya gede kayak gini, tapi kita hitung jari-jari dan juga tingginya aja, kemudian nanti kita bisa ngitung sudutnya berapa. Nah, misalkan ternyata dari perhitungan sudut itu saya dapatnya 27. Jadi itu artinya, nah ini ya, artinya serbuk saya atau granul saya yang pokoknya massa cetak yang saya miliki itu memiliki sifat alir yang excellent atau sangat bagus gitu. Jadi kalian bisa latihan. Nah, ini ada juga ketentuan bahwa kecepatan alir yang baik dari suatu massa cetak adalah 100 gram. Kalau misalkan kita pakai 100 gram itu harus ngalirnya itu nggak boleh lebih dari 10 detik. Atau kasarannya adalah kalau kita bagi ya, kecepatan alirnya harus lebih dari 10 gram per detik. Jadi kalau bisa lebih cepat ya lebih baik gitu. Tapi ini nggak ada ketentuan khusus. Meskipun ada yang mungkin kalau kalian cari di internet gitu ya, ada yang bilang seperti itu gitu. Nah, ternyata setelah saya buka bukunya itu nggak ada tulisannya seperti itu. Jadi ini nggak ada ketentuan khusus, tapi boleh aja kalau misalkan kalian mau lihat, mau cek. Nah, selanjutnya ini kita menghitung BC2 dan BC4 kaitannya untuk menghitung Hausner ratio dan juga CI-nya berapa. Jadi ini kalian bisa lihat, oh ya ini ada sumbernya yang saya tulis, tapi kalian tetap harus buka sumbernya ya, jangan berpatokan pada PPT saya karena ini kan hanya singkat aja. Jadi misalkan saya punya 100 gram massa tablet ya. Kemudian saya masukkan ke gelas ukur 250 ml dan saya amati volumenya. Jadi misalkan ini saya masukkan ke dalam gelas ukur 100 gram ya. Kemudian ternyata berapa nih, berhentinya di sini. Jadi ini saya namakan dengan V0. Saya bisa nih ngitung BC2 boleh. Jadi caranya bobot awal 100 gram dibagi nih berapa. Misalkan ini, ini yang gelas ukurnya 100 ml. Misalkan berapa ini? 70 gitu. Jadi ketemu kan gram per mili.
Kemudian karena kita menghitung BJ mampat, jadi kita harus memampatkan dulu serbuknya itu sampai tidak terjadi perubahan. Jadi bisa 500 kali atau 300 kali gitu. Kemudian kita amati volumenya kalau sudah dipampatkan jadi berapa. Misalkan turun jadi segini. Nah, ini dinamakan dengan VF atau V setelah dipampatkan gitu ya. Kalian juga bisa menghitung BJ mampatnya berapa. Oke, nah nanti pertanyaannya kayak gini. Kalau misalkan kalian bobotnya nggak 100 ya, misalkan 10 nih, berarti gelas ukurnya berapa yang dipakai? Tuh, nanti kalian lihat ketentuannya di FI itu ada, jadi harus rasionya berapa gitu. Oke, ini kalau menghitung Lawson rasio, caranya gampang, tinggal dibagi aja. Jadi yang volume awal tadi dibagi volume akhir, ini volume awal kurangi akhir, selisihnya berapa dikali akhir. Kalau ini nggak usah dihafal, nanti kalian latihan lama-lama bisa sih. Nih, ini hasilnya seperti ini. Kalau misalkan sudah ketemu hasil rasionya, tinggal kalian masukin aja hasilnya gimana. CI-nya juga berapa. Nah, untuk itu kalian langsung latihan ya untuk ngerjain kasus 2 ini. Contohnya saya punya 100 gram, volume awalnya segini, diketuk-ketukan 500 kali, didapatkan volume akhirnya segini, kalian hitung BJ ruah, BJ mampat, Lawson rasio, CI, dan kalian simpulkan bagaimana sifat alirnya. Gampang ya? Oke, yang keempat adalah persentase fines. Nah, ini opsional sebenarnya. Tapi bisa juga dilakukan saat kalian melakukan pembuatan granul. Karena kan kita bikinnya manual ya. Jadi kita bikin granul basah, granul ini terutama di granul kering sih. Di granul kering itu kan dislak. Nanti takutnya saat kalian terlalu banyak terlalu bersemangat untuk menghancurkannya, nah ternyata fines-nya malah tinggi gitu. Jadi ini ketentuan di BP ada mengenai ketentuan ukuran partikel dari serbu itu dibagi jadi apa aja. Ada yang kasar, ada yang sangat kasar, ada halus, ada yang sangat halus gitu. Nah ini saya garis bawahi yang very fines-nya. Ini tuh very fines. Nah kalau kalian ingat di lab itu ada ayakan yang paling bawah itu nomor 120 mesh dengan ukuran partikel adalah 125. Jadi 125. Ini kan. Jadi masuk partikel fines itu adalah 90 sampai 125. Jadi di bawah pokoknya dari 0 sampai maksud saya 90 sampai 125. Tapi kalau kita pakai ayakan yang di lab itu kan 125. Jadi nanti akan menampung nggak cuma yang 90 sampai 125 akan tapi yang di bawah itu juga ketampung gitu. Nggak apa-apa. Jadi kita anggap aja itu sebagai fines semua. Oke, gitu. Caranya sama seperti kalian praktikumnya udah pintar. Ini saya salah nulis, ini harusnya 120 ya. Saya sering salah, maaf ya. Jadi ini nomor rayakan 125, jadi kita masukkan ke alat sini, kemudian kita nyalakan, terus kita lihat berapa, terus kita hitung persen fines-nya dengan cara kita menghitung, oke. Jadi misalkan ini ayakan, jadi dihitung aja yang lewat berapa ya, yang lewat berapa, terus dibagi buat awalnya udah kali 100%. Oke, ini ada kasus 3. Jadi kita diminta menghitung persentase fines dan ternyata ketemu 35%. Ini kalian implikasikan apa yang terjadi kalau persentase fines itu terlalu tinggi. Oke, saya ngomongnya cepet ya. Saya akan lanjutkan pada evaluasi sediaan tablet. Jadi untuk finish product ini ada banyak ujinya. Ada uji destruktif dan non-destruktif. Yang destruktif berupa penetapan kadar, ya ini jelas ya. Kemudian ada keseragaman sediaan yang berupa keseragaman kandungan. Ini karena kita nanti ukur kadar, jadi kita hancurkan juga. Waktu hancur ya memang kita hancurkan, disolusi juga, friabilitas untuk uji kerapuhan, visibilitas juga, dan uji kekerasan. Nah ini semua uji destruktif. Kalau yang non-destruktif ini ada organoleptik, keseragaman sediaan berupa keragaman bobot. Karena kalau uji keragaman ini tidak merusak dari tabletnya. Oke, mungkin kalian biar nggak bingung ya, ini ada 2 ya beda. Ada keragaman dan juga keseragaman. Jadi jangan sampai tertukar. Keragaman bobot ukuran itu ya hanya biasa ya. Jadi nggak sampai merusak tabletnya. Oke, saya langsung saja untuk yang pertama yaitu uji organoleptik. Ini tujuannya untuk penerimaan oleh konsumen. Selain itu banyak sih, ini sebagai juga identitas. Misalkan ada 2 pabrik beda warna nih. Saya bikin CTM warna pink, yang satunya warna hijau gitu. Jadi kan untuk identitas
dari pabrik juga. Kemudian prosedurnya ya biasalah menentukan organoleptik, warna, bau, rasa. Kemudian kita juga bisa melihat gimana penandaannya udah bener nggak seperti itu. Ini kriteria penerimaannya ya harus sesuai dengan warna, bau, rasa yang ditetapkan. Kemudian ini kriteria tambahan ya warnanya kalau bisa harus homogen, ya harus sih. Warnanya homogen, kemudian nggak ada bintik-bintik noda, jadi jangan sampai ada kayak kontaminan gitu. Oke, yang lainnya sesuai spesifikasi. Nah, biasanya permasalahannya ini terjadi kalau misalkan kalian bikin tablet dari ekstrak. Biasanya kalau ekstrak itu pasti ada kayak bintik-bintik hitam kayak gitu. Oke, jadi itu apa ya? Kalau kalian kerja di industri obat tradisional atau di industri farmasi tapi ada yang produksi tentang obat herbal itu nanti kalian akan menemui kasus seperti itu. Agak sering. Oke, kemudian 2 yaitu uji keseragaman bobot. Keseragaman ya, bukan keragaman. Tujuannya untuk mengetahui kesesuaian keseragaman bobot dengan persyaratan. Jadi misalkan kalian mau bikin paracetamol nih 700 miligram. Nah, kita lihat nih nyampe 700 miligram nggak? Terus kalau misalkan nyampe, kira-kira tablet satu dan lainnya tuh seragam nggak bobotnya gitu. Jadi caranya kita ngambil 20 tablet. Kita kasih nama W1, W2 sampai W20 ya. Kemudian udah nih kalian nanti kalau kerja ini bikin tabel ya gitu. W1 berapa gitu. Nah, nanti kalian kalau sudah ketemu nih berapa bobotnya masing-masing, kalian total. Terus hitung rata-ratanya berapa. Setelah itu kalian juga hitung standar deviasi ini bisa dilakukan manual dengan cara ini. Jadi bobot tablet pertama misalkan ini 721 ya. Dan rata-ratanya ini kan 700 ya misalkan. Jadi kalian hitung rata-ratanya berapa, selisihnya berapa dibagi sama bobot rata-rata dikali 100%. Oke. Nah, persyaratannya adalah ini saya ngambil di BP yang 5. Jadi ini persyaratannya ada 2. Oke, ini yang pertama. Jadi tidak lebih dari 2 tablet memiliki SD yang lebih dari tablet ini. Misalkan tadi kan saya 700, jadi saya pakai ketentuan, nah ini tablet yang uncoated ini. Nanti tulisnya jangan kayak gini ya, tapi diganti. Tidak lebih dari 2 tablet memiliki penyimpangan yang lebih dari, ini ya, 5%. Oh, nggak bisa dicentang. 5%. Jadi ini tergantung beberapa rata-rata. Dan persyaratan yang kedua, ini tidak ada satu tablet yang memiliki deviasi lebih sebesar 2 kali 5%, yaitu tidak boleh ada yang lebih dari 10% gitu. Jadi persyaratannya ada 2. Oke, nanti kalian latihan misalkan tablet kalian 200 itu persyaratan isinya berapa gitu. Oke, yang ketiga adalah uji keseragaman ukuran. Ini ya menjamin penampilannya seragam lah gitu. Tebalnya seragam, diameternya seragam. Caranya ini ngambil 20 tablet, kemudian kita ukur aja biasa lah pakai jangka sorong gitu. Kita hitung diameter dan tebal tabletnya. Kemudian kita maksud saya hitung rata-ratanya. Jadi kalau kalian udah punya tadi 20 tablet W1 sampai W20, kemudian kita rata-rata diameternya, kita rata-rata tebalnya. Nah, untuk menentukan persyaratan kalian harus tahu tebalnya berapa. Gitu. Dimana kriterianya ini diameter tablet tidak kurang dari 4/3 kali tebal tablet. Jadi utamanya ini tebal. Dan tidak lebih dari 3 kali tebal tablet. Atau kalau saya gambarkan adalah seperti ini. Jadi diameternya ini ditentukan dari tebal tablet. Jadi misal saya punya tebal tablet tuh 0,6 cm. Nah, kalian bisa nentukan kan berapa sih diameter minimal dan maksimalnya itu berapa. Jadi tinggal dikali aja gitu. Karena tadi 0,6 berarti kali 3 berapa. Nah, ini kali 4/3 berapa. Jadi diameternya itu bolehnya rentangnya segini sampai segini. Gitu. Oke, yang keempat adalah uji penetapan kadar. Nah, ini saya rasa kalian juga udah bisa, udah pinter semua. Nanti ini lihat di masing-masing monograf ya. Misalkan tablet paracetamol itu berapa sih kadar yang diperbolehkan berapa. Kemudian prosedur pengujiannya pakai apa. Oke, misalkan nih HPLC ya. Kalau ini contohnya paracetamol pakai HPLC, kita lihat di FG itu, jadi kita harus bikin fase gerak dulu, kemudian bikin larutan baku, kemudian larutan uji.
Nah, pada larutan uji ini yang harus kalian perhatikan adalah berapa banyak tablet yang dibutuhkan untuk pengujian tersebut. Nah, misalkan ini paracetamol, kita butuhnya 20 tablet. Di mana 20 tablet itu nanti ditimbang, kemudian, ini kita bikin serbuk dulu. Jadi kita hancurkan, kemudian kita timbang banyak 100 miligram. Jadi dari 20 tablet itu dijadikan satu, kemudian kita sampling. Terus selanjutnya kita melakukan pujian seperti biasa. Yang kelima adalah uji keseragaman sediaan. Jadi ini tujuannya kalian bisa lihat di FI. Nah, saat saya jelaskan sekarang itu tolong kalian buka FI-nya karena ini saya menjelaskan versi yang sudah saya ringkas, tapi kalian harus tahu versi aslinya gimana di FI itu. Untuk menjamin konsistensi satuan sediaan, mana masing-masing satuan dalam batch itu harus memiliki kandungan zat aktif yang mirip dengan kadar yang tertera pada etiket. Jadi misalkan saya mau bikin paracetamol lagi ya contohnya. Paracetamol 500 mg itu satu tablet dan tabletannya itu harus mirip hasilnya ya mirip mendekati dengan tadi itu 700 mg. Tapi kita lihat keseragamannya gimana. Nah, untuk metodenya ini ada dua. Ada keseragaman kandungan dan keragaman. Ini tanpa se ya. Keragaman bobot. Oke. Kita akan lihat maksudnya apa sih itu. Nah, ini kalian bisa lihat tabel ini. Lebih lengkapnya ada di FI. Saya hanya potong aja bagian atas. Saya fokus ke tablet ya. Jadi, misal saya punya tablet paracetamol. Itu bersalut enggak? Kan enggak ya? Tidak bersalut. Oke. Kemudian bobotnya berapa? Kalau paracetamol kan 500 mg. Jadi perlunya dilakukan uji keragaman bobot. Bukan keseragaman kandungan. Nah, ini kita juga bisa lihat kalau kalian punya tablet salut, dilihat tablet salutnya salut yang mana? Salut selaput atau salut lainnya gitu. Nah, ini yang menentukan ini merupakan ujian dilakukan adalah bobot atau keseragaman kandungan dan juga diperhatikan untuk angka 25-nya ini. Jadi kalau lebih dari sama dengan 25 itu yang sebelah kiri. Kalau yang kanan itu kurang dari. Ya, ini pertanyaannya, ini kan ada neurobion. Kemudian ada kalium diklofenak. Ini ujinya yang mana gitu. Jadi saya langsung kasih jawabannya aja. Kalau neurobion itu kan merupakan salut gula. Jadi kita lihat nanti ya di tabel yang depan. Salut gula itu merupakan salut lainnya. Jadi tentunya ujinya yang dilakukan adalah keseragaman kandungan. Coba kita cek. Benar nggak sih? Salut lainnya, salut gula ya. Ujinya apa? Nah, ini ternyata nggak peduli berapa kandungan zat aktifnya itu, ujinya adalah uji keseragaman kandungan. Contoh yang kedua adalah kalium diklofenak. Kalium diklofenak itu salut enterik 500 mg. Kita lihat di tabel tadi ya. Salut enterik 500 mg. Nah, enterik itu masuk selaput jadi ini. Kan lebih dari 50 mg kandungan bobot. Oke. Selanjutnya ini captopril 25 mg. Captopril ini yang tidak bersalut. Berarti kira-kira yang mana? Kalau tidak bersalut, kalau kurang dari sama dengan 25 mg berarti keragaman bobot ya. Tolong diingat, kalau kurang dari 25, maksud saya tadi salah ngomong ya. Lebih dari sama dengan 25 mg itu keragaman bobot, kalau kurang dari 25 mg itu keseragaman kandungan. Coba kita lihat sekali lagi biar kalian ingat. Ini ya. Kurang dari kandungan yang untuk tablet biasa ya. Tapi kalau lebih dari itu bobot. Oke. Kalau sudah bisa itu baru kalian bisa lanjut ke sini. Jadi kalau masih bingung kalian latihan dulu yang di depan. Selanjutnya, kalau kalian udah mengerti kapan kita pakai keseragaman kandungan dan kapan pakai keragaman bobot, kita melakukan pengujiannya. Oke, yang pertama ini saya kasih contoh dulu untuk yang keseragaman kandungan. Ya. Jadi jumlah tablet yang dibutuhkan adalah 30. Yang kita lakukan yang pertama adalah kita ambil 10 dulu. Jadi 30 memang untuk 2 kali pengujian. Yang pertama kita butuhnya 10 dulu. Kemudian kita tentukan kadarnya dari masing-masing tablet tersebut. Jadi nanti ada namanya X. X itu menggambarkan kadar ya. X1 sampai X10. Selanjutnya kita ngitung ini. Nilai penerimaan.
Oke. Sebelum bahas ke nilai penerimaan, kalian rata-rata dulu rata-rata dulu X-nya, nanti ketemu X bar, dan kalian hitung standar deviasinya, nanti ketemu S. Jadi ini udah kalian isi. Nah, yang kita bingung adalah M sama K ini apa. Nah, saya akan tunjukkan di, bentar. Saya tunjukkan ini dulu ya. Apa nanti ya? Nanti dulu deh. Nanti dulu ini. Ini dulu. Saya tunjukin dulu bedanya apa yang keseragaman kandungan dan keragaman bobot. Untuk keragaman bobot ini, yang harus kita lakukan, yang pertama kita harus menentukan penetapan kadar zat aktif pada batch. Jadi ini di luar dari uji keragaman bobot. Nah, seperti kita ketahui, tadi kan salah satu ujinya adalah uji penetapan kadar. Anggap aja udah dilakukan pengujian. Misalkan paracetamol lagi, wis. Paracetamol, ternyata penetapan kadar zat aktifnya dapatnya 101 gitu ya. 101. Nah, 101% itu namanya A. Nah, ini karena namanya bobot, jadi kita nggak melakukan perhitungan kandungan betulan, tapi kita memperkirakan kandungan di masing-masing tablet dengan cara mengkonversi dari bobotnya. Oke, kita bahas ya. Jadi kita ambil sama 30 satuan, 30 tablet, tapi yang kita uji 10 tablet dulu. Bedanya adalah kita menghitung bobotnya. Kalau keseragaman kandungan tadi kan ngitung langsung kadar ya, X. Nah, ini kita ngitung bobot, di mana nantinya kita akan menghitung X. Jadi kita akan konversi nih bobotnya menjadi kadar dengan cara rumusnya ini. Jadi kadar adalah misalnya ya, kadar tablet pertama. Jadi bobot tablet pertama berapa? Misalkan tadi kan paracetamol ya, 721 dibagi bobot rata-ratanya adalah 700 kali ini, 101%. Nanti kalian ketemu kan, berarti kira-kira ini berapa persen X-nya gitu. Oke, jadi kalau sudah menghitung W1 sampai 10, kemudian hitung W rata-rata, kalian udah ngitung X1 sampai X10, udah ngitung X rata-rata, maka kalian sudah dapat data ini ya, X bar dan juga S. Ini kan bisa dihitung untuk deviasinya. Jadi sama kayak tadi, PR-nya kita mau cari nih, apa itu M dan juga apa itu K. Kita lihat di sini. Kita bahas yang gampang dulu. Rata-rata X adalah rata-rata masing-masing kandungan. Oke, kita udah ya, udah bisa. Kemudian simpangan baku juga udah bisa. Nah, ini konstanta penerimaan, kalian bisa juga lihat di FI. Kalau misalkan sampelnya ini pada pengujian pertama kan N-nya 10 ya. Jadi K-nya ini adalah 2,4. Jadi ini gampang ya. Kalau kalian nanti ini, kalau misalkan tidak memenuhi spesifikasi, kalian bisa mengulang 20 tablet lagi. Jadi totalnya kan 30. Terus K-nya berubah jadi 2 gitu. Oke, jadi PR selanjutnya adalah menentukan M. Untuk menentukan M, kalian harus menentukan T dulu gitu. Oke, sabar ya, ini memang agak susah. T definisinya ini, jadi lebih lengkapnya ada di farmakope, kalian bisa baca. Ini saya ngasih contoh aja langsung, saya ngambil T adalah 100%, kecuali dinyatakan lain pada monograf ya. Nah, 100%. Anggap aja T-nya 100%, maka kita ngambil mana nih, yang atas apa yang kedua? Jadi kita lihat nih, kalau 100% maka yang kasus 1. Oke, karena kita udah tahu nilai T, maka selanjutnya kita akan menentukan nilai M. Nah, untuk menentukan nilai M, kalian harus tahu dulu S-bar-nya berapa. Contohnya nih, X-bar-nya ternyata rata-ratanya dari kandungan yang setelah kita hitung itu tadi, dapatnya 100, berapa ya? 100,1%. Berarti kan masuknya yang ini ya. Oke, jadi ini kan rentang. Oke deh, kalau begitu, maka M-nya sama dengan X. Jadi, kalau misalkan tadi X-nya adalah 100,1%, tadi saya kasih contoh, maka M-nya sama dengan X. Jadi, X min X kan sama dengan 0. Berarti NP sama dengan langsung aja K kali S. Nah, ini, kalau kalian, ini perlu diingat ya, tandanya absolut ya. Jadi, kalau misalkan minus ini nggak berlaku, jadi tetap positif gitu. Oke. Nah, ini nanti kalian bisa memisalkan, kalau misalkan S-nya berapa, terus M-nya gimana jadinya, kayak gitu. Kriteria penerimaan ini untuk yang pertama kali, yaitu memenuhi syarat jika NP dari 10 tablet tadi itu kurang dari L1%, yaitu 15%. Jadi kalau misalkan lebih dari 15%, maka harus lakukan pengujian ulang pada 20 tablet. Nah, persyaratannya beda tadi, kalau untuk 20 tablet kan 20 tambah 10. Nanti nilai K-nya berubah, nilai N untuk
persyaratannya ini juga berubah. Jadi harus kalian ngitung ini. Tinggal dimasukin aja L1-nya berapa, L2-nya berapa gitu, M-nya berapa. Oke, ini contoh NP. Kalau misalkan saya ngitung nih 10 tablet, ternyata dapat nilai penerimaannya 6. Nah, ini kan memenuhi syarat karena kurang dari 15%. Tapi kalau misalkan 17 itu nggak memenuhi syarat, jadi kita harus melakukan pengujian 20 tablet. Oke, dengan syaratnya seperti ini. Ini saya ngambil dari ini sih. Oke. Saya nggak jelasin panjang lebar ya, jadi ini kuncinya kalian harus buka F dulu, lihat slide saya, terus kalian coba-coba gitu. Untuk itu ini ada kasus, nanti coba dikerjakan juga. Misalkan punya keseragaman kandungan, kita menghitung keseragaman kandungan metilprednisolon 4 mg. Dapat rata-rata kandungan atau X-nya, itu X bar adalah 100,113. Nilai SD sebesar ini. Kemudian diketahui nilai T-nya segini. K-nya juga udah diketahui. Gampang ya, tinggal ngitung nilai penerimaan. Dan kalian simpulkan apakah ini memenuhi spesifikasi atau tidak. Oke. Jangan lupa belajar ngitung SD di kalkulator gimana ya. Nanti kalau ujian bisa aja suruh ngitung. Nah ini selanjutnya kita akan bahas, kalau nggak salah ya, oke, waktu hancur. Jadi ini mengingat kembali aja bahwa seperti kita ketahui tablet itu bisa mengalami disintegrasi, bisa terbentuk granul, kemudian nanti harapannya granul ini juga nanti akan mengalami deagregasi, jadi melepaskan dari partikel zat aktifnya dari eksipien. Di mana nantinya untuk memberikan efek ini harus mengalami disolusi. Jadi setelah mengalami disintegrasi, tablet itu kalau sudah terpecah gitu ya harus mengalami disolusi atau nanti melarut pada suatu media di dalam tubuh kita gitu. Terus kalau sudah larut kan baru bisa diabsorpsi. Nah ini sebelumnya saya memperkenalkan aja, mungkin ada yang udah tahu juga ya, bahwa ada Biopharmaceutical Classification System atau BCS, ini dibagi jadi 4. Untuk gampangannya belajarnya kayak gini. Jadi kategorinya ini ada P dan K, permeabilitas dan kelarutan. Kalau permeabilitasnya tinggi, yang satu itu yang kategori 1 itu P-nya tinggi, K-nya tinggi. Kalau yang 2, P-nya tinggi, K-nya rendah, jadi nggak usah kasih tanda. Yang ketiga adalah P-nya rendah, K-nya tinggi gitu. Jadi yang 4 rendah-rendah semua. Nah, ini akan menentukan apa yang kita lakukan pada zat aktif tersebut. Jadi ini menentukan perlakuannya. Misalkan kalau permeabilitas dan kelarutannya tinggi, jadi kita tidak perlu melakukan apa-apa. Tapi kalau misalkan zat aktif diketahui permeabilitasnya tinggi tapi kelarutannya rendah, jadi kita perlu melakukan atau melakukan sesuatu yang tujuannya untuk meningkatkan dari kelarutan dan sebagainya. Mungkin kalian bisa searching tentang BCS gitu, belajar sendiri ya. Oke, kita langsung masuk aja ke waktu hancur atau disintegrasi. Tujuannya untuk tahu apakah tablet itu dapat terdisintegrasi dalam waktu yang diberikan pada media yang sesuai dengan kondisi. Nah, perlu digarisbawahi bahwa prosedur untuk waktu hancur tablet biasa dan tablet bersalut itu tentunya beda ya. Nanti kalian bisa cari di FI bagian uji waktu hancur, kalian belajar sendiri. Nah, nanti saya akan menunjukkan video, tapi ini sebagai gambaran aja bahwa alatnya seperti ini. Ini ada 2 station, kalian bisa lihat tulisan di sini ada station 1 dan 2. Ini artinya kalian bisa running dua-duanya barengan. Tapi boleh salah satu aja. Kalau butuhnya untuk pengujian pertama kan cuma 6, jadi cukup 1 station. Nanti ini ada, mungkin bisa di zoom juga kalau kalian mau lihat tulisannya. Jadi ini kita bisa mencet start untuk, kalau kalian uji 1 station, nanti kita pencet, ada di sini ada tulisan start, itu kita pencet. Tapi kalau mau jalan dua-duanya nanti ada pencet yang start all. Tapi ini teknis ya. Oke, langsung aja di sini kalian bisa lihat juga gambar ada di FI, ada juga di USB. Jadi ini gambar basketnya, keranjangnya yang akan kita taruh di sini. Itu nanti, oh ya sebelum masukin sini ini dimasukin kayak apa ya, kayak beker gelas 1 liter gitu ya. Beker gelas 1 liter diisi media yang sesuai, kemudian nanti kalian masukin keranjangnya ke sini, di mana di dalam keranjang ini kalian udah taruh tablet di dalamnya gitu. Nah, setelah ditaruh tablet itu ditutup dengan ini. Ini kayak apa ya, untuk pemberat gitu. Pemberat tabletnya supaya ndak mengapung-apung gitu. Tapi ini tiap monograf beda-beda. Ada yang menentukan boleh pakai ini, ada juga yang enggak. Jadi kalian lihat juga di persyaratan uji waktu hancur buat tablet
biasa dan tablet salut itu pakai pakai pemberat itu apa enggak. Kalaupun pakai pemberat, tolong diingat posisinya seperti ini. Jadi bentuk segitiganya ke bawah ya, segitiganya. Jadi yang bulat ini di atas, yang lebih kecil, yang besar itu di bawah. Oke. Ini prosedurnya, gambarannya. Jadi kita masukkan media yang ditentukan ke dalam beker gelas, kemudian dipasang, kemudian kita masukkan tablet pada masing-masing keranjang ya. Totalnya untuk pertama tentunya 6 tablet. Kemudian kita masukkan cakram. Oh ya, pemberat tadi namanya cakram, saya lupa. Masukin ke masing-masing tabung. Kemudian kita jalankan alatnya. Nah, sebelumnya kalian bisa, sebelum dimasukkan cakramnya ke ini, ke dalam media itu kita harus pastikan medianya itu suhunya udah sekitar ini. Jadi kita pakai biasanya 37 derajat. Memang di FI tulisannya plus minus 2, tapi biasanya kita pakai plus minus 0,5%. Jadi bisa 36,5 sampai 37,5. Jadi kita pastikan medianya udah panas, sudah sesuai ini. Jadi kita bisa setting alatnya, atau kalian bisa memanaskan medianya dulu di luar. Jadi misalkan pakai heater gitu ya, kita panaskan, kita cek pakai termometer suhunya segitu enggak, terus baru kita pindahkan ke alatnya, ke stationnya itu tadi. Kemudian kalau sudah mencapai suhu ini, baru kalian masukkan keranjangnya. Ini saya lupa nih alatnya. Kemudian masukkan keranjangnya dulu, kemudian kita start, kita jalankan, kemudian kita hentikan kalau sudah hancur semua. Nah, saat dijalankan ini, tolong kalian nyalakan ini ya, stopwatch ya. Jadi untuk menghitung berapa menit. Sebenarnya di alatnya ada, tapi kan nggak bisa berhenti saat dia udah hancur kan. Jadi kalian harus menungguin dan mengamati secara visual. Selanjutnya kalian catat waktunya berapa ya yang dibutuhkan. Untuk kriteria penerimaan, ini stage 1, karena kita pakai 6 tablet itu harus hancur sempurna dalam waktu yang ditentukan. Misalkan kalau untuk tablet biasa itu 15 menit, jadi harus hancur dalam 15 menit. Atau kalau kalian misalkan di industri itu menentukan lebih singkat gitu, misalkan harus hancur dalam 8 menit ya. Intinya harus hancur dari waktu yang ditentukan. Oke, misalkan ternyata ada 1 dan 2 tablet yang tidak hancur, maka ulangi pengujian dengan menambah 12 tablet uji. Nah, sebelum saya bahas ini, kita lihat dulu nih. Nah, ini perlu diingat kalau misalkan yang tidak hancur 3 itu kalian nggak perlu melakukan pengujian ulang. Jadi artinya udah langsung kita reject. Tapi kalau 1 atau 2 itu boleh kita lakukan pengujian ulang dengan cara menambahkan 12 tablet. Nah, kenapa saya bilang seperti itu? Karena kalian lihat dari persyaratannya ini. Jadi walaupun kita melakukan uji tambahan ya, ini persyaratannya adalah 16 dari 18 harus hancur sempurna. Berarti kan yang boleh defect adalah 2. Makanya kalau misalkan ini di awal 3 nih ternyata yang tidak hancur, ya kalian nggak usah ngulang. Karena kan ya percuma walaupun 3 hancur ya. Misalkan berarti kan 3 yang hancur, 3 nggak hancur. Berarti 3 tambah 15, tambah 12 kan 15. Jadi nggak akan memenuhi persyaratan ini gitu. Oke, intinya ujinya stage 2 bisa dilakukan kalau tablet yang tidak hancur sempurna itu hanya 1 atau 2. Kalau lebih dari 2 enggak boleh. Oke. Nah, ini selanjutnya kalian cari prosedur untuk pengujian waktu hancur untuk tablet salut, tablet bukal, sublingual itu ada di FI. Jadi belajar aja itu. Oke, untuk persyaratannya ini sebenarnya nggak ada persyaratan khusus sih. Ini saya ngambil di FI yang lama, di mana persyaratannya itu secara umum ya, jadi 15 menit harus nggak hancur. Harus hancur dalam 15 menit untuk tablet biasa. Tapi kalau untuk tablet salut itu 60 menit. Tapi beda-beda, tiap industri tetap bisa beda-beda. Ini contohnya, jadi memang nggak semua monograf mencantumkan. Ini saya kasih contoh yang mencantumkan aja, jadi beda-beda ya. Ada yang 30. Oke. Nah ini juga untuk ujinya beda-beda, tergantung ini salut apa enggak gitu. Oke, jadi perlu diingat, kalau tablet biasa nih biasanya 15, tapi kalau tablet yang salut itu 60. Tapi kembali lagi tiap industri bisa beda-beda ya. Oke, ini saya beri gambaran. Ini kan ada media, ini ceritanya sudah dipanaskan dulu, kemudian ditaruh ke stationnya. Basket station, ini ada station 1, dan sebelahnya ini adalah station 2. Oke, nah untuk jumlah medianya ini ditentukan ya.
berapa mili, kemudian biasanya 900 mili. Kemudian kita ini masukkan tablet ke keranjangnya. Jadi ngambil tablet itu pakai pinset ya, enggak pakai tangan gitu. Nanti kalau kalian ujian pakai tangan itu ya udah langsung berkurang nilainya. Oke, saya cepetin aja. Udah ya, setelah itu kita masukkan, bentar. Wah, udah kelihatan. Kita masukkan cakramnya ini. Nah, ini enggak kelihatan ya bentuknya. Jadi ini harus diperhatikan posisinya seperti yang saya bilang tadi ya. Enggak kelihatan. Udahlah, nanti kalian akan praktikum pegang sendiri langsung. Oke, intinya kita masukkan itu. Jangan sampai kebalik posisinya. Kalau sudah, kita taruh di masing-masing station. Nah, yang harus diperhatikan ini saat masukin ini. Jadi ini kan memang bolong, tapi waktu masukin itu kalian harus pencet ini dulu. Kalau nggak kalian pencet ini nggak akan muat. Bisa lihat ini contohnya nih. Oke, jadi kita pencet dulu baru bisa keluar, baru bisa masuk lagi gitu. Oke, gitu ya gambarannya. Kemudian ini untuk jalankannya. Jadi ada dua nih. Misalkan ini saya mau running dua-duanya bareng nih. Suhunya udah 36,5. Oke, nanti seperti ini. Di alatnya akan naik, turun. Seperti itu. Oke, itu gambaran yang waktu hancur ya. Jangan lupa nyalakan timer. Selanjutnya adalah uji disolusi. Saya nggak begitu detail ya, karena kalian udah pernah melakukan waktu praktikum farmasi fisik. Mungkin kalian bisa cari definisi disolusi itu apa, bedanya sama disintegrasi. Untuk prosedurnya, yang pertama kita lihat dulu ketentuan uji disolusi pada monograf masing-masing. Misalkan kita menguji tablet A, jadi kalian bukalah itu monografi terkait tablet itu di FI gitu ya. Untuk menentukan media yang dipakai apa, tipe alatnya apa, kecepatan rotasi, dan waktu uji. Mungkin waktu kalian farvis kan sudah kita tentukan di modul. Nah, kalau ini kalian nanti menentukan sendiri, kalian buka FI-nya. Dan kita masukkan media sesuai ke masing-masing wadah. Jadi ini ada vessel kayak gini gambarnya. Oh iya, saya lupa mau masukin. Oh iya, nggak perlu deh. Saya tadi mau masukin video disolusi, tapi saya lupa kenapa nggak saya masukin. Oh iya, ternyata kalian kan udah pernah praktikum. Oke, gitu ya. Masukin media sesuai, kemudian kita jalankan pemanasnya. Jadi pastikan dulu kalau sudah panas sesuai yang diinginkan. Kemudian baru kita masukkan tablet ke masing-masing vessel. Udah tahu juga ya cara masukinnya. Kemudian cara ngeceknya, jangan lupa ngecek suhunya pakai ini, pakai termometer yang di sini. Kemudian kalau sudah kita jalankan sesuai waktu yang pada monografi, kita ambil sampel larutannya, kemudian kita ukur zat aktifnya berapa dan kita bandingkan dengan kadar seharusnya. Jadi outputnya adalah persen dapatnya. Persen disolusinya berapa. Oke, ini gambaran. Nanti saya akan kasih contoh, ini gambaran teori dulu ya. Jadi alat yang sering dipakai ini adalah tipe 1 dan tipe 2. Tipe 1 ini adalah keranjang atau basket. Seperti ini di lab ada. Kemarin ada anak saya diskusi bilang di lab nggak ada gitu ya. Ada kita di lab tipe 1. Tipe 2 ini yang dayung seperti ini. Dan nanti kalau dijalankan ini akan muter gitu ya. Kemudian ada tipe 3 ini seperti ini, silinder bolak-balik. Ini di lab kita memang nggak ada. Tipe 4 ini yang sel dapat dialiri atau flow through cell. Mungkin kalian bisa belajar lebih detail mengenai tipe-tipe alat ini dipakainya waktu kapan gitu. Sebetulnya ada tipe jenis lainnya, ada 5, 6 juga. Cuma yang sering dipakai itu 1 sampai 4. Yang lebih sering lagi 1 sampai 2. Ini contoh ya, kalau saya buka monografi tablet paracetamol. Lihatlah bagian disolusi. Untuk prosedurnya disolusi ada di chapter ini 1, 2, 3, 1. Di mana nih, untuk paracetamol media yang dibutuhkan adalah larutan dapar fosfat. Berarti kalian harus menentukan gimana cara bikin dapar fosfat. Kemudian sebanyak 900 mili ya. Terus alatnya yang dipakai tipe 2, tadi tipe dayung, kecepatannya 500 rpm, waktunya itu 30 menit. Oke, jadi kita jalan alatnya 30 menit. Kalau farvis dulu kalau nggak salah sih kita harus sampling tiap berapa menit ya, saya juga lupa. Kalau ini kita sekali aja, jadi samplingnya waktu pas menit ke 30 gitu. Kemudian kita lakukan pengukuran penetapan kadar biasa dan kita perhatikan bagian toleransi ini. Nah, di sini ada tulisan, dalam waktu 30 menit harus larut tidak kurang dari 80%. Nah,
Berarti harus lebih dari 80%. Tapi kalian lihat dulu nih, kata Q ini 80%. Nanti kita akan konversi itu ke tabel yang akan saya tunjukkan selanjutnya ya. Oke, sebelum bahas itu kita lihat dulu gambar di sebelah kanan. Jadi ini pakai ini vesselnya, kemudian saya isi alat tipe 2 kan tadi butuhnya dayung, media disolusinya 900 ml, dapat fosfat pH 5,8 dan syaratnya itu adalah Q-nya 800 80%, waktunya 30 menit, kecepatan rotasi 50 rpm. Oke, jadi untuk kriterianya kalian harus bisa ngitung ini. Oke, kalau bingung di pause dulu, kalian berpikir dulu ya. Ini, tadi kan syarat paracetamol dalam waktu 30 menit harus larut tidak kurang dari 80%, tapi ini adalah nilai Q. Padahal untuk kriteria penerimaan ini ada 3 stage. Oke, sebelum bahas Kiki kita bahas stage-nya dulu ya. Ada stage 1, 2, sampai 3. Intinya kita akan melakukan pengujian sampai sediaannya itu memenuhi syarat. Kalau misalkan nggak memenuhi syarat ya kita akan ulang. Misalkan S1 nggak memenuhi, kita ulang di 2. Kalau 2 nggak memenuhi, kita ulang di 3. Kalau nggak memenuhi ya udah berarti kita reject. Jumlah yang diuji ini beda-beda. Stage 1, 6, 2, 6, yang ketiga 12. Jadi dihafalkan ya, tolong diingat-ingat nanti waktu UKAI pasti keluar. Oke. Kemudian stage 1, tiap unit sediaan tidak kurang dari Q plus 5%. Jadi intinya harus lebih dari Q plus 5%, yaitu kalau pada kasus ini adalah 85%. Kalau yang kedua, rata-rata dari 12 unit, karena tadi misalkan ya, ternyata ini kan tiap unit sediaan tidak kurang dari 85%. Nah, ternyata waktu diuji dari 6 tablet itu ada 1 tablet yang 82%. Kan nggak memenuhi spek nih. Akhirnya kita harus melakukan pengujian ulang, kita tambah 6 tablet. Nah, untuk kriteria penerimaannya kita jumlah rata-rata dari 12 unit. Jadi kita total, kemudian kita bagi 12 ya, ketemu rata-rata. Rata-ratanya itu harus lebih besar atau sama dengan Q, yaitu 80%. Jadi waktu di rata-rata itu harus minimal 80% dan tidak boleh ada satu sediaan yang lebih kecil dari 65%. 65% adalah ini tadi, 80 dikurangi 15%, yaitu 65%. Oke, kalau masih bingung nanti kalian coba dibayangkan pakai permisalan-permisalan gitu ya. Yang stage 3 sama seperti itu persyaratannya. Maksudnya kalian tinggal memasukkan tadi Q-nya diganti sama ketentuan dari masing-masing monograf. Misalkan tadi 80. Jadi ini kalau ada satu syarat, ini ada 2 syarat, ini 1 dan 2. Ini ada 1, 2, 3. Oke, nanti ditolong ya, ini benar-benar tolong kalian bayangkan kalau Q-nya berapa, jadinya berapa gitu. Nah, untuk itu kalian juga harus cari untuk sediaan lepas lambat dan lepas tunda itu bagaimana untuk prosedurnya. Tentunya beda ya kalau misalkan kita pengennya larutnya rilisnya itu di usus. Nah, media disolusinya kan pastinya harus ada 2 gitu. Begitu pula untuk yang disintegrasi. Oke, ini ada kasus. Jadi saya mau lakukan uji disolusi tablet penisilin. Hasilnya seperti ini. Ini persen ya. Belum saya kasih persen. Hasilnya seperti ini. Kemudian berdasarkan FI toleransinya itu dalam 45 menit adalah Q-nya 75%. Nanti kalian menentukan bikin tabel tuh yang kayak tadi, kalian tentukan S1-nya berapa, S2 berapa, S3 berapa. Oke, kalau sudah bisa ya menentukan kriteria penerimaan untuk masing-masing stage, kemudian kalian simpulkan kira-kira hasil ini memenuhi enggak dari ketentuan yang stage 1. Oke. Dah. Selanjutnya adalah yang ke-8 yaitu uji friabilitas dan juga fleksibilitas. Intinya sama sih untuk mengukur ketahanan permukaan tablet terhadap gesekan baik yang dialami pada saat pengemasan maupun pendistribusian. Intinya enggak boleh rapuh banget karena kalau rapuh banget nanti ya bisa hancur gitu. Tapi ini harus diperhatikan ya. Pengujian yang saya cantumkan di sini adalah untuk pengujian tablet yang biasa. Misalnya yang secara umum untuk kriterianya. Tapi nanti kalian perhatikan mungkin saat sama Bu Okta ya, kuliah untuk tablet khusus itu beda persyaratannya. Misalkan kalau kita pengennya tablet kunyah itu tentunya untuk kekerasannya itu juga ditentukan, kerapuhannya juga berapa kayak gitu. Jadi
waktu hancurnya berapa. Jadi beda ya. Intinya untuk tablet khusus itu kalian harus cari sendiri sih. Sebenarnya persyaratannya gimana sih, yang penting itu yang mana gitu. Waktu UKAI keluar soalnya. Oke. Ini balik lagi ya ke friabilitas. Intinya mengukur gesekan, ketahanan terhadap gesekan. Kalau apa? Alatnya ini namanya friability tester, ada 2 buat uji friabilitas dan uji fleksibilitas. Nah tadi kalau kalian amati slide depan, saya bilang kan ini adalah persyaratan industri. Jadi tiap industri itu nggak apa ya, ada yang melakukan ada yang enggak. Karena yang utama sebenarnya melakukan uji friabilitas sih. Jadi nanti kalian mungkin cari apa sih bedanya friksi dan fria gitu. Oke, ini ada ketentuan. Nah, perlu diingat untuk friabilitas ini adanya di FI. Kalian saya jewer kalau kalian bilang cari tablet friability ini ada di Pharmacope karena enggak ada ya. Oke, untuk ini jumlah tabletnya ini ditentukan juga di USP ya. Jadi kalau bobot tabletnya kurang dari 650, kurang dari sama dengan, maka tablet yang diambil sejumlah 6,5 gram. Kalau bobotnya lebih dari 650, maka langsung aja 10 tablet. Misalkan kalian bikin paracetamol 700 mg, jadi langsung aja 10 tablet. Tapi kalau kalian bikin contohnya ya, vitamin C 150 mg. Nah, berapa yang dibutuhkan? Tentunya kan kita harus menghitung sampai 6,5 gram. Jadi kalian memperkirakan 6,5 gram itu bagilah dengan tadi berapa saya bilang 150 mg, ketemunya berapa tablet. Jadi kita perkirakan 6.500 bagi 150, butuhnya berapa tablet baik untuk uji fria maupun friksi. Untuk fria dan friksi kriterianya sama gitu. Jadi misalkan tadi paracetamol saya butuhnya 10 buat uji fria, ya buat uji friksi juga 10. Nah, ini berpengaruh saat kalian misalkan diminta menentukan jumlah tablet berapa sih yang mau kalian bikin gitu. Misalkan saat ujian atau praktikum. Oh iya, nanti ada alatnya habis ini. Jadi caranya adalah kita nimbang bobot awal tablet. Misalkan 10 tablet tadi, kalau yang lebih dari 650 berapa bobotnya, tetap ditimbang. Kemudian kalau yang tadi yang kecil juga ditimbang. Intinya semua harus ditimbang meskipun kita udah tahu berapa jumlah tabletnya. Selanjutnya, kita uji friabilitas sebanyak 100 putaran. Nah, ini kan nyetingnya bisa pakai 4 menit kecepatan 25 rpm. Intinya harus 100 putaran. Kemudian kita bersihkan tablet dan timbang bobot akhir. Jadi ini seharusnya sebelum dan sesudah itu kita timbang dulu kita bersihkan dulu tabletnya. Kemudian kalau yang sudah dilakukan pengujian tentunya harus dibersihkan juga. Karena gambarannya itu, mungkin kalian udah ada yang pernah tahu ya. Jadi tabletnya dimasukin ke alat sini maupun sini. Nanti alatnya ini akan putar, intinya tabletnya itu akan jatuh gitu. Jadi akan bergesekan dan akan apa ya, rapuh gitu kan, akan keluar jadi serbuk kayak gitu. Makanya kita harus bersihkan dulu, kemudian kita timbang bobot akhirnya berapa. Dan kita ngitung persen friabilitasnya. Caranya gampang, kita hitung bobot awal bagi bobot akhir, jadi selisih dikali bobot awal kali 100%. Nah, kriteria penerimaannya ini kurang dari 1%. Jadi intinya jangan terlalu rapuh. Kalau lebih dari 1% itu kan resiko berarti rapuh ya. Nah itu. Oke, untuk friksi itu sama dengan friabilitas. Kalau friksi ini nanti deh kita lihat contohnya ini ya. Bentar. Ini contoh cara masukin. Nah, ini ada settingannya ya, 25 rpm 4 menit. Nanti kalau ujian bisa aja nih saya rubah-rubah ya, kalian harus nyeting dulu, harus bisa. Intinya anggap aja udah disetting ya. Kemudian kalian masukin tabletnya. Udah ditimbang nih, udah ditimbang. Nanti masukin tabletnya jangan lupa pakai pinset. Jadi kita pindahkan satu-satu gitu. Ini yang untuk uji friability. Kalau yang friksi itu nanti ininya ada banyak. Apa namanya nih? Kayak hamtaronya ini. Oke. Sekatnya maksud saya. Oke. Ini contoh kalau udah dijalankan ya. Jadi kayak gini, jatuh. Kalau friksi ini ada banyak sekatnya. Di itu. Gitu aja sih.
Oke, ini ada kasus, jadi nanti dikerjakan juga, kasus ke-6. Saya punya tablet ini, bobotnya segini. Kemudian saya lakukan uji kerapuhan, diperoleh data bobotnya sebelumnya itu adalah segini, sesudah itu segini. Oke, kemudian berapa persentase F-nya, kemudian tindakan apa yang dilakukan. Nah, ini kita harus menentukan dulu persentasenya ini berapa, kemudian kalian simpulkan memenuhi spek apa enggak. Kalau misalkan memenuhi, oke, terus selanjutnya diapakan. Kalau nggak memenuhi, ya berarti selanjutnya kita harus ngapain, kayak gitu. Ini kalian bisa kaitkan dengan faktor yang mempengaruhi kerapuhan tablet. Jadi harus dikerjain dulu lah pokoknya. Oke, yang terakhir, uji kekerasan untuk menjamin ketahanan tablet terhadap gaya mekanik pada proses pengemasan. Kalau tadi kan gesekan ya. Nah, ini caranya, ini sebenarnya nggak ada cara baku ya. Ini secara umum ya. Misal kita bisa ngambil 20 tablet, kemudian kita hitung kekerasannya berapa. Gitu aja sih. Untuk kekerasan minimum juga nggak ada ketentuannya. Ini misalkan kalian buka di e-book ini juga ada sekitar inilah. Jadi Ansel sih ini. Jadi sebenarnya nggak ada ketentuan khusus. Jadi ada yang menentukan minimal 4 kg per cm kuadrat gitu. Nah, untuk ketentuan itu juga beda-beda. Ada yang kilogram per centimeter, kemudian ada juga yang newton. Nah, ini alatnya seperti ini, tapi punya kita bukan di sini sih. Ini saya lupa ganti aja. Kita punya yang baru. Jadi langsung saya tunjukkan aja alatnya seperti ini. Oke. Jadi intinya ini kita bisa nyeting. Ini kita bisa nyeting mau ngukur buat 1 tablet atau mau ngukur buat 10 tablet atau 20 tablet gitu. Terus tabletnya itu kita taruh sini. Misal udah setting ya, tabletnya taruh sini, kemudian ini kita start. Nah, ini ceritanya udah saya start. Aslinya di sini untuk ujungnya ini. Oke, anggap aja udah di start ya, udah jalan. Nih, jadi alatnya akan menekan seperti ini. Jadi nanti tabletnya akan pecah. Kalian bisa lihat. Ini ada hasilnya. 135, ini Newton ya satuannya. 35 Newton. Mungkin kalian bisa konversi. Newton itu berapa kilogram per senti kuadrat gitu. Nah, kalau kalian mau bersihkan, ini tunggu sampai sudah sampai ke pojok dulu baru dibersihkan. Tapi itu kalau kalian memang menguji 1 tablet. Tapi kalau mau langsung yang paralel, jadi ada kita bisa juga nyeting tadi yang saya bilang 10 tablet gitu ya. Jadi nanti ini belum sampai belakang banget, dia udah kayak balik lagi. Jadi itu harus segera dibersihkan gitu. Nanti deh kalian coba waktu praktikum ya. Jadi kalau saya simpulkan untuk pengujiannya, IPC itu ada kandungan lembab, homogenitas, sifat alir, dan fines. Lembab ini untuk granulasi basah. Kemudian untuk sifat alir ini bisa ditentukan melalui sudut diam maupun ini menentukan BJ4, BJ2 kaitannya dengan Hausner ratio dan juga compressibility index. Kalau evaluasi akhir itu ada organoleptik untuk identity, kemudian keseragaman bobot, seragam nggak bobotnya, ukurannya juga gimana diameter dan tebalnya, kemudian penetapan kadar, yang penetapan kadar ini akan digunakan saat kalian menentukan keragaman bobot. Oke, seragam sediaan ada 2, kandungan dan bobot tergantung dari berapa banyak zat aktifnya, kemudian ini jenis tablet yang mana, kemudian ada waktu hancur, disolusi, friability dan friksi, serta kekerasan. Oke, yang terakhir ini tolong dijumlahkan berapa tablet yang dibutuhkan untuk total pengujian yang ada di kompendia. Nah, nanti jawaban dari kasus 1 sampai kasus berapa terakhir ya? 6 plus ini kalian upload di VLM maksimal mungkin Kamis. Ya, oke, gitu aja sih. Baik, referensinya ini selain farmakope ini ada juga Ansel. Nah, ini baru saya buka. Ada Ansel, kemudian ada Lahman. Kemudian ada fast track, bisa dibaca-baca. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga membantu. Mohon maaf kalau ngomongnya agak cepet ya. Oke, karena banyak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.